Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan membahas materi kita tentang pengalih Lagrange pada buku Multivariable Calculus bab 14.8. Kita akan membahas yang dua kendala. Untuk materi yang dua kendala, misalkan nih, sekarang kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi f(x, y, z) pada dua batasan. Karena memiliki dua kendala, maka ia memiliki dua batasan dari bentuk gx, yz sama dengan k, dan yang kedua kendalanya hx, yz sama dengan c. Secara geometris, ini berarti bahwa kita mencari nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum dan minimum dari f ketika titik x, y, z dibatasi agar terletak pada kurva perpotongan C, permukaan G, X, Y, Z sama dengan K, dan kendala yang kedua, yaitu permukaan H, X, Y, Z sama dengan E. Bisa dilihat di gambar 5. Misalkan F memiliki nilai ekstrim pada titik P, X0, Y0, Z0. Kita tahu dari awal bagian ini bahwa kemiringan F ortogonal ke C di P. Kemiringan F ortogonal ke C di P. Kemiringan F ini ortogonal ke C, tegak lurus ke C, ini C, tegak lurus di titik P ini. Nah, kemudian tetapi kita juga tahu bahwa gradien G ortogonal ke Gx, Yz sama dengan K. Gradien H ortogonal ke Hx, Yz sama dengan C. Gradien G ini ortogonal ke H, ke G maksudnya ini. Dan gradien H ini ortogonal ke H. Nah, di titik P pula. Jadi, gradien G dan gradien H keduanya ortogonal terhadap C. Ini berarti bahwa vektor gradien f, x0, y0, z0 berada dalam bidang yang ditentukan oleh gradien G dan gradien H. Nah, kita asumsikan bahwa titik gradien ini tidak nol dan tidak sejajar. Jadi, ada bilangan lambda dan mu yang disebut dengan pengganda Lagrange. Sedemikian rupa sehingga kita terbentuk persamaan 11. Nah, begitulah bagaimana terbentuknya persamaan tentang pengganda Lagrange. Sebelumnya kita membahas pengalih Lagrange dan ini adalah pengganda Lagrange dengan dua kendala. Terbentuklah persamaan 16 yaitu gradien f x0, y0, z0 sama dengan lambda gradien Gx0, Y0, Z0 ditambah mu gradien Hx0, Y0, Z0. Dalam hal ini, metode Lagrange adalah mencari nilai ekstrim yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dengan menyelesaikan 5 persamaan dalam 5 variabel yaitu X, Y, Z, lambda, dan mu yang tidak diketahui. Sebelumnya kita membahas 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui. Dan selanjutnya kita bahas 4 variabel dan 4 persamaan yang tidak diketahui. Dan ini adalah 5 persamaan dan 5 variabel yang tidak diketahui. Persamaan-persamaan ini sama dengan persamaan sebelumnya, dengan persamaan yang lebih banyak dan lebih kompleks. Kita tulis persamaan 16 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menggunakan dua persamaan kendala, yaitu yang pertama, turunan pertama terhadap X, kemudian sama dengan lambda, turunan pertama G terhadap X, ditambah mu, turunan pertama H terhadap X. Selanjutnya juga dengan turunan pertama F terhadap Y, juga turunan pertama F terhadap Z, dan dua kendala selanjutnya yaitu Gx, Yz sama dengan K, dan kendala H. Selanjutnya, kita agar lebih mengerti, kita bahas contoh berikut. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi X
Y, Z sama dengan X plus 2Y plus 3Z pada kurva perpotongan bidang, maksudnya kendala X min Y plus Z sama dengan 1. Dan kendala 2 yaitu silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, sudah kita misalkan tadi memiliki fungsi ini dan kendala 1 ini dan kendala 2 ini. Fungsinya F, kendala 1G, dan kendala 2H. Dengan kondisi Lagrange adalah kemiringan H sama dengan lambda kemiringan G ditambah mu kemiringan H. Jadi, persamaannya bisa diselesaikan. Dari definisi di atas, yaitu turunan pertama F terhadap X akan menghasilkan ini. Mengapa demikian? Turunan pertama F, yaitu X, bila diturunkan menjadi 1. Lalu, lambda turunan pertama G. Lambda kita simpan. Turunan pertama G terhadap X, yaitu lambda 1, maka 1 lambda ditambah turunan pertama H terhadap X dikalikan mu. H X berarti 2X dikali mu. Begitu juga dengan persamaan 18, yaitu turunan pertama F terhadap Y, bersama 19, yaitu turunan pertama F terhadap Z dan kendala 1 serta kendala 2. Apabila kita menempatkan lambda sama dengan 3, seperti persamaan 19, menjadi 17, kita substitusikan sama dengan 3, maka 1 min 3 sama dengan min 2. Maka didapat 2X mu sama dengan min 2. Jadi, kita dapatkan nilai X sama dengan min 1 per mu. Apabila min 2 menjadi berubah. Demikian pula persamaan 9 memberikan Y sama dengan 5 per 2 mu. Maksud saya persamaan 18. Kita substitusikan ke persamaan 21 menjadi 1 per mu kuadrat plus 25 per 4 mu kuadrat sama dengan 1. Dan seterusnya. Mu kuadrat sama dengan 29 per 4. Maka nilai mu sama dengan plus minus akar 29 per 2. Kemudian nilai X didapat 1 plus nilai X sama dengan plus minus 2 per akar 29. Nilai Y sama dengan plus minus 5 per akar 29. Dan dari persamaan 20, Z sama dengan 1 min X plus Y sama dengan 1 plus minus 7 per akar 29. Nilai yang sesuai dari F adalah plus minus 2 akar 9 plus 2 dikalikan plus minus 2 akar 29, yaitu nilai Y. Dan 3 dikalikan 1 plus minus 7 per akar 29. Ini adalah nilai Z ini. Sama dengan, bila kita hitung, 3 plus minus akar 29. Ditanyakan adalah nilai maksimum, maka didapat nilai maksimum F pada kurva yang diberikan adalah 3 plus akar 29. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.